Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Bupati Kudus Bapak Haji Mustafa, yang kami hormati Noyorono Megawon dari Jarum Karang Bener, dari PKL dari pabrik jambu dari Jadar, dan PKL Kolombo Tanjung serta Jambu Purworejo. Perlu kami sampaikan keadaan Kota Kudus supaya menjadi indah dan rapi dan tidak menjadi permasalahan yang ada di masyarakat ya, karena semua ini adalah dalam rangka kebaikan ada di sekitar pabrik rokok. Semuanya berjumlah 1.653 PKL dan ini perwakilan dari 16, belum lagi PKL-PKL yang tak dan waktu. Monggo kami persilahkan untuk pesan. Pak Halil, Kepala Satpol PP, Pak Didik, Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas, Pak Edi dari Joyan, para PKR yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tentunya pertama silaturahim. Suwe Pak Bupati Rakyat, nanti kita silaturahim ya. Nanti kita ada singkat. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan kita, bahwa pemerintah, pedagang, pengusaha ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Utamanya, yang paling utama pada saat ini adalah yang sangat saya sadari, ini adalah urusan pekerjaan dan urusan perut. Kenapa kan monggo kita lebih bareng. Kita menata pemerintahan ini jangan pengusaha punya niatan yang baik, tapi yang ditata nanti betulnya nyepatani. Lagu kan jual tuh solusi ya kan, kasihan Pak Adi. Ketemu yang pakai baju abu ini Pak Didi, guru Pak Didi saya ketika pas jangan kabel kukuti dari rapi ya kan, termasuk bukti misalkan. Ini tidak boleh. Maksud dan tujuan Pak Bupati ngaturi panjenengan kalau kesini. Yuk motor Kudus bareng-bareng. Karena jenengan ini kan yang punya Kudus loh. Kudus ini kan punya milik Pak Bupati. Pak Bupati itu petugas dari rakyat yang jenengan pilih. Buat linggih dari Bupati. Lihatnya oleh Pak Bupati bersurat ini dari terkenal. Apalagi biasanya Pak Bupati pernah tugas begitu lewat ini Pak biasa nggak mau nyampe KL 10 tahun jangan datang, 20 tahun jangan datang. Cilapa aku bawa anak emang bener gak? Loh ini ngomong tambahan loh, jangan sampai prosesnya ini mesti dieling-eling anak putu nih. Wes bener gak? Ini tidak boleh terjadi. Maka saya mohon kepada Pak Haji, Pak Edi, mari kita kerja bersama. Maka siang ini kajian tak lakukan kesini ini tujuannya satu, harmonisasi itu penting. Pak, dengan Pak Kandani ya, aku kan udah bunyi di mana biasa kasih kalau Pak di mana umurmu dulu kok beberapa lalu laben besok asal malah dibuat biar, gue disokok kalau orang piro disokok kalau jarum piro kakuat itu. Ya ini tak buka, jangan sampai jenengan menganggap bahwa Pak Bupati ini diperintah karo pabrik kalau musuh di sana kan. Aku kepengen nek ono pejabat atau perusahaan. Apa meneh presidennya kancane dhewe. Ya. Pengawangi teko ya jenengan domen ngai bagyo. Bar-baran ini aku terus undang-undang mesake aku jan. Nah memang
orang sepakat PKL tengah dalan tak setuju nih wis elek lambo iki wong kudus lho. Ngono lho lah. Nek misalnya mau polisi itu begitu berada lambo karepe ngono. Piye? Dalam ngono tak oke. Saya pesan sama kepala dinas pasar. Pesan sama Pak Kepala Satpol PP. Pesan sama Pak Kadin. Tolong ya PKL itu diberi dijogo sing apik. Jangan pernah perintah pindah kalau tidak ada tempat untuk menampung. Betul nggak? Betul. Ini saya sampaikan. Nah, tidak ada tempat untuk menampung, jangan pernah dipindahkan pindah. Sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan jalan umum. Jenengan dodolan pinggir jalan mulai 2 sampai dalan aku dipisui wong dadan. Kok dadi bupati iso ngatur wargamu ta ora? Kalau nanti iso yo salah. Nah, saya berharap saya tidak ingin seperti di kota-kota lain, Pol PP, polisi, tentara, disub, geger BPKL, tak ambil teman orang. Saya diputus orang yang paling bertanggung jawab. Urusan petang dan ngomongin tetap. Lo bukti SMS kan langsung jenah tak udah gitu. Biasanya orang pengen ya, saya orang pengen ya, supaya orang pengen aja. Saya malah supaya sih bisa kok piro pak gue. Nah SMS-nya wacana nih, tak forward. Bisa kok piro pak gue kok semua pihak PKL yang menekan pabrik. Orang tidak orang. Itu makanya bapak ibu saya tolong, yuk kita coba bersama ya. Enaknya dia. Jadi ini bukan saling menyalahkan, enaknya dia. Kesepakatan kita. Kecuali nak bupatinya di Paraniku. Oh jenengan lapangan tak udah. Iya tak? Orang ini juga menjadi sebagainya. Orang Pak Panek ada perintah. Pak Bebe, jelas. Aku udah mau lihat ya. Di situ pokoknya aku udah boleh ada orang suara. Ayolah iso itu urusan perkota, urusan perkota. Nek apa ya? Rakyatku itu rasa budaya sampai susah aku sekolah tak gratis ke. Berubah kelas dulu tak gratis ke. Sunat orang duit tak jemputi. Budaya dunia ya diuri-uri kalau kerjaan sing apik gitu. Setuju apa betul kira-kira? Setuju. Iya tak? Ada tambatan nih. Nek ana sing kurang iki ora usah wedi, ora usah dipikiran sing apik. Saya yakin Pak Panji, Pak Edi ini juga orang yang baik. Pengusaha juga ingin nyaman. Intinya sepanjang saya jadi bupati, tulung ojo sampai omongan sekarang itu. Karena jenengan wis aku keluarga. Saya negara orang ketemu duit itu puluhan miliar mas. Aku, ya kita harus terima kasih. Ya pabrik-pabrik ya yuk kita coba. Kan begitu dong. Kan panjenengan semua jangan sampai kalau perlu itu saya lihat kita bangun. Kita sepakat untuk tempat-tempat tertentu sekarang ini sudah tertata berubah. Ada. Nah, terus sementara mereka proses mana? Belum. Kata-kata belum kita menunggu. Masih di tempat semula. Terus, tidak apa-apa. Nanti kita. Nah intinya Bu Kepala Dinas ini kan sudah tahu lagi. Bu, jangan dipindahkan, bukan diusir, jangan dipindahkan sebelum ada penampungan. Kalau belum ada penampungan berarti tetap menempati tempat yang lama, tetapi bertanggung jawab atas kebersihan. Rampung kudu diresi. Makanya ini kenyataannya begitu enggak? Iya. Astu ya. Berapa orang sama aku bahwa asam Bu Iin. Betul. Kepatannya aku tak dolan kok berapa besok berasa lawan kaya apa. Nah jenengan ngono biasa di Paris saya ini. Harus begitu. Dan saya tolong untuk yang sifatnya permanen tolong dilepasi. Pak, saya ini Pak Bupati periode kedua ini bebannya semakin berat. Orang maksudnya jadi ini dari isu
Nah, bupati ini disodok karo Mayorno ngajari mengusiri PKN. Ini aku salah terima. Aku lah mengusiri PKN. Dan aku jadi mono gak usah jalur. Aku kegagalan triliunan. Apa? Dia tak kayak berubah. Apa tak kayak gawe latih wong. Apa tak kayak aku dari sekolah. Gitu. Nah, ini saya turun pada ya. Jadi intinya itu Pak Anji, Pak Hadi, saya minta coba apa kalau ini semua sudah setuju ya berarti tidak ada masalah. Tapi jangan ada usulan mau usul bagaimana. Nah, begitu toh? Aku ya itu masuk dokternya saya. Kayak mana yang di mana ini? Jarum mana tadi? Kan benar. Buat dulu kok nah itu coba terus nyata kan dua nang kabeh diawe pabrike yo ini kok perasaan gue sakit banget udah dulu kenapa sih kok misalnya di dalam aja ketua kelompoknya, komandannya, panglimanya harus yang menjelaskan. Ini cah iki Pak Toto saya ya, itu oke. Kalau itu tuh apa? Orang pakai kalau Kudus Bapak Mustafa yang terhormat, Bapak Kakek Supadi dari Jarum, dan Bapak yang dari Toyoro, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Saya mau ada masukan sedikit Pak Mus. Pak Panji, saya itu muridnya Buddhis Pak Panji. Tahun 92, satu kelas sama Stefan. Angkatannya Haryanto Arbi. Utara Masjid Keramat Besar Pak Panji. Saya pas main di rumah Pak Panji nggak pernah ketemu Pak Panji, hanya ketemu sama Bulis. Ini saya teruskan sedikit Pak Mustafa. Saya hanya mau usul saya sudah pernah usul di kantornya Satpol PP dulu, waktu Pak Halil belum jadi komandan Satpol PP Kudus. Saya pernah buat diadakan itu Pak lomba kebersihan antar PKL K3 itu loh Pak Panji ya. Terus Nur Sewu, ini Nur Sewu juga saya mumpung ketemu sama Pak Didi dari Disu. Ini masukan saja loh Pak Didi ya. Ini Nur Sewu Pak Didi, buat dari rekan-rekan ini juru parkir itu ada pelatihan Pak Didi. Misalnya bagaimana cara menyederhanakan orang itu loh Pak Didi. Terus mengatur ini kendaraan sepeda motor itu. terus apa lagi? Untuk PKL nanti butuh sosok Rakono, kami siap dipindahkan kalau dipindahkan kamus. Yang rencananya sudah disepakati antara kita Pak Guyuban PKL lalu butuh dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar itu di Gang 5 kali butuh. Ya, saya siap kamus. Tidak ada masalah. Saya sangat mendukung pokoknya program-programnya Pak Mus. Saya orang Kudus juga asli. Saya istilahnya tuh mencintai Kudus dan belajar sejarah masyarakat Kudus. Senang pada sejarah Kudus Pak Mus. Ya hanya nasib saja saya kerja di PKL Pak. Gitu saja Pak Mus, Pak Panji. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata saya yang kurang pas atau jauh kata-kata saya kasar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, saya Ketua PKL Pak Wiban Gensari Tanjung Karang, yang baru Pak, Tanjung Karang ya. Yang dulu di bukan pas Jarum antar Jarum Ujung Purwodadi itu
sudah saya pindahkan di Jalan Kampung Pak, selatan Pak itu. Nah selatan. Tapi dari manajemen PT Jarum sudah bekerjasama dengan saya, sudah dibantu. Terima kasih yang ini masih belum selesai Pak Pati, yang untuk pagar belakang dari PKL itu Tanjung itu belum dikerjakan dari Pak Opung. Saya sudah bilang kepada beliau, tapi sampai saat ini belum dikerjakan. Itu masalahnya untuk pengamanan orang jualan Pak. Kan di dekat sungai, kalau nanti kalinya sungai ada meluap itu ketakut saya ini ada kecelakaan dari pedagang Pak. Ya itu mohon dari PT Jarum dulunya sudah sepakat Pak Ipung Pak sudah menyanggupi untuk memberikan areng-areng itu loh yang sebelah sungai itu gimana lanjutannya. Ini kami sudah bekerja sama dengan teman-teman mengalihkan dari jalan tersebut tadi supaya tidak macet, sudah saya relokasi ke tempat yang baru Pak. Dari disu biar tidak ada keluhan dari teman-teman dari yang jalan seperti ini sudah terima kasih pada saya. Terima kasih Pak sudah lancar jalannya tidak terganggu. Nah itu saya mohon dari pihak manajemen untuk sekaligus ini mumpung ketemu Pak Opung kalau diingatkan gimana kelanjutannya itu Pak ya. Nah itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu dengan Bapak-Bapak Bupati dan Disub dan Bapak Halil selaku Kol PP. Saya kata Jumasif. Saya kenal Halil ya. Itulah yang saya keluhkan karena teman-teman itu menghendaki supaya keselamatan pedagang itu dijaga, jangan sampai terjadi apa-apa. Itu mohon ditindaklanjuti Pak Maji karena saya sudah beliau bilang Pak Ipung kok sampai 1 bulan ini kok tidak ada kelanjutannya gimana. Itu saya sampaikan. Kalau teman-teman mau lihat ya rekan-rekan WKL di Tanjung Karang seperti apa, nah itu bisa mencontohkan. Saya itu kasih atapnya itu gapolun Pak, supaya kelihatan rapi dan indah, itu tidak kumuh. Konsep saya pertama dulu itu supaya saya mau di WKL asal tidak kumuh. Nah itu saya konsep dengan teman-teman saya kasih tralis atau apa itu kasih gapolun Pak. Nah itu panjangnya juga veteran. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Teman-teman yang lain bisa contoh di Tanjung itu sudah relasi dulu. Nah itu dari Swadaya dan PT Jarum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoko Kabupaten Kudus mengucapkan untuk saya dan teman-teman ke depannya itu gini Pak. Untuk di Karangbener kurang koordinasi. Nah, gini, koordinasinya gini, untuk pengamanannya untuk ke depan. Kita ya kemarin selama saya dagang di situ 2,5 tahun itu udah koordinasi sama pihak setempat Jarum. Ya kita udah kerjasama. Contoh untuk setiap ada THR atau untuk uang tunggu yang katakan libur 1 hari 2 hari itu kan dikasih untuk premi Pak. Kita juga untuk ikut mengamankan teman-teman yang ada di dalam arti gini, untuk koordinasi antisipasi terjadi apa-apa. Contohnya yang disampaikan Bapak sebelah, contohnya jambret atau apa, kita koordinasi sama teman-teman. Tuh mungkin saat ini kurang koordinasi sama keamanan setempat, gitu Pak. Yang kami minta untuk keamanan kerjasama nantinya ke depannya pasar Karangbener itu dijaga malam hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ya selalu menguat. Kalau bisa itu karena mungkin itu terlalu kecil, jadi airnya itu terlalu besar, jadi
dari slogannya apa karena slogannya terlalu kuat gitu. Tapi ada alternatif lain kalau bisa itu slogannya itu dilewatkan melalui pabrik yang sebelah itu kan ada tanah. Kebetulan saya asli penduduk situ, jadi berdampingan dengan pabrik, jadi saya tahu persis masalah keliling pabrik. Terus di sebelah pabrik itu ada alternatif, itu ada tanah yang milik Noyono di luar pagar, itu masih ada setengah meter. Bisa untuk slogan yang melalui alternatif air melalui samping pabrik. Jadi tidak satu slogan melalui satu aliran itu, Pak. Kalau bisa itu saya usul supaya bisa dibangun selokan air melalui sampingnya pabrik yang kebetulan belum ada, bisa dibangun di wilayah situ. Cuma saya pernah usul tapi ternyata dilakukan gitu. Ini kan menyangkut keselamatan lingkungan, itu penting sekali masalah kemungkinan. Nama saya Lukito dari perwakilan dari PKL Balijo. Beberapa waktu yang lalu kami PKL dari Jambul telah dikumpulkan oleh Ibu Kepala Dinas Pasar dan Perdagangan, dan intinya kami diminta menempati los pasar yang sudah dibangun, dan dari semua anggota sudah menyatakan siap menempati itu. Jadi ini sudah ditunggu-tunggu, Pak, untuk tindak lanjutnya, terutama karena dulu ada informasi segera dipetakan, kemudian dibeli dan sebagainya. Ini sudah ditunggu-tunggu, jadi terus terang warga ini sudah siap mendapat. Hanya ada juga masukan dari beberapa warga bahwa sebelum dipindai ini tolong untuk akses masuk ke lokasi pasar itu jalannya sudah ada jalan belum? Jalannya ya jalan utama itu. Benar di Jambul jalan Singapura. Kemudian yang kedua yang MCK. MCK. Terus yang lain Kemudian yang lain itu masalah keamanan, Pak, pagar belakang ini belum ada. Nah, jadi ngerti Pak, Pedagang ini khawatir, Pak, kalau meninggalkan dagangan di pasar padahal ini diambil uang. Iya. Itu, Pak, jadi intinya kami siap ya? Pindah. Itu aja, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten. Ini usulannya semuanya baik. Artinya semua Ganjar Beni Kudus, merasa memiliki Kudus kita. Nah ini saya tak kepengen ini warga kuwi yo memiliki. Jadi dadekno aku dadi bupati Nganjuk Pindho ki yo. Nah wis dadi sudah ditinggal. Ini wujud dengan ngawal saya. Termasuk Mas Nur Yasin tadi yang selokan, insya Allah 1-2 hari ini saya pasti akan langsung datang lokasi, termasuk pasar Jabu. Saya akan lihat ini jalannya ini macam gue jalan lo apa gue jalan kebu yang ngono. Saya ngomong ini cetok ya, oh ini jalan kebu, jalan wong, berarti itu tidak ada sing apik kan gitu loh. Tapi saya minta tolong keterlibatan semua pedagang wajib ikut mernahke, jaga, ini penting ya. Jadi jangan sampai itu kan anu kabupaten itu nuruti warga. Nah, wis dadi di rumah. Contoh misalkan nanti selokan udah kita buatkan ya manfaatkan ya. Itu nanong buang sampah di selokan tugasnya jenengan. Siap, Pak. Siap ya. Siap, Pak. Ojo sampai aku ngomong. Aku bupati malah wis kelabaran nyekel pacul nyekel arit ambil wong-wong malah ditot-tot. Itu rumah samu ku piye aku. Itu pernah kejadian di satu desa, langsung KDS kepala desa sama kowe nek rasa ngatur wargamu, nak banjir butuh apa-apa ora dikai. Desa kene 3. Iki nek kataku nak dipikir lho. Lah apa kene pejabat ku ya sekolah akeh. Tapi kan bener mikir sembarang ya. Sebari malah ditontoni tok. Lah gathok aja. Butik oh bukan butuh
alat berat Pak, butuh doser, tak tekan doser. Pak, niki wet coba. Iya, iya Pak. Ini neng, kasih dulu nanti dari doser gua. Pak, sebenarnya namanya sudah bagus, tapi yang ada nggak ada lokasinya kan dulu ada sebelum. Nah, tempat sampah itu minta berubahan lah. oh, bukan sampah. Jarum Sidoarjo, Pasar Jarum Sidoarjo. Kenal ya Pak Haji. Kayak sakon gua. Kalau kontane orang jemput sampah ra gelem. Terus kene nyaponi iku jempol iku rewang-rewang bantu-bantu sing resik omah ki yo butuh sithik lah. Pokoknya saya kan orang ilat itu nanti diperintahkan. Untuk bersihkan termasuk bahan jatah itu semua udah tak sih. Jadi minimal nanti ya mesti gone dhewe ora mesti gone wong liya. Iya, Pak. Kan enteng. Nanti dari kabupaten itu tinggal ngangkut cepet gitu loh Pak. Karena begitu siang itu tak begitu. Saya tuh pagi jam 6:30 itu sudah berangkat milih. Muter aku. Begitu jam itu kok 7:30 aja. Ngangkuti. Iki Pak kalian nyapu. Oh ya saya soal kalah kan. Jadi saya minta tolong yang punya tempat lahan masing-masing untuk bantu minimal. Maksudnya kalau diundang ke Pak Bupati dalam acara PKL yang sering saya dengar di sini, yang rasanya kuat terus gitu ya sampai kenapa dibuatkan tempat dilakukan lagi. Tapi yang saya lihat sekarang itu kelihatannya tidak, ya sudah ada semacam organisasi ya, organisasi. Jadi dari itu kepala dinas terus ke koordinator PKL. Jadi sudah ada, saya cuma bayangkan aja alur komunikasinya sudah ada. Soalnya kalau ibu sendiri datang bertemu ke pedagang nggak mungkin, itu sih nggak mungkin. Nah ini supaya dilihatkan dengan kuasa dari Pak Bupati tadi, saya dengar sendiri bahwa pengaturan ini tidak mungkin Pak Bupati itu langsung dulu semua ibu dinas ya langsung semua dari sana. Mesti ada tangan kepanjangan seperti Mas Joko dan Mas Tata. Nah itu supaya dikuatkan saja sehingga jalur komunikasinya ada apa-apa itu mesti jelas. Anggota saya Mas Joko Santoso menjadi 40 pedagang PKL di lokasi yang sekian sudah disiapkan itu maksimal ya sudah, yang terdaftar itu yang boleh. Tapi yang pendatang baru harus daftar ke Mas Joko para koordinator. Kalau enggak ya kita pikir jalan lagi. Ya mesti itu otomatis banyak di dalam aja kalau yang tidak kelewatan karyawan keluar, pengennya mesti keluar cari tempat yang kelewatan karyawan itu manusiawi. Nah, tapi aturannya sudah begitu ditetapkan oleh masing-masing koordinator. Pedagang ini harus tahu, harus menerima sebagai anggota, saya katakan anggota. Ini memang dasarnya harus diketahui Bapak Bupati ingin kudus atau kita semua ingin kudus ini teratur rapi, ya, dilihat rapi, dan yang penting adalah bahaya. Kalau sudah ada pedagang pinggir jalan, bahaya lalu lintas mesti mengancam terus. Kumuh, kotanya kelihatan kumuh, itu sudah negatif sekali. Lalu lalang dari luar kota masuk Kudus, Kudus pasar kok isinya mudah dapat kelihatan pasarnya sudah hilang, tapi sampahnya masih itu terlihat masih. Nah, ini semua hal itu negatif. Belum lagi nanti kalau sudah pembuangan sampah terjadi sumber penyakit, masyarakat lagi yang kena. Namanya banyak, makanya Pak Bupati sampai concern atau peduli dalam hal ini itu sangat kita hargai semua. Jadi makanya yang kita harapkan adalah kita semua dalam peran masing-masing berfungsi benar-benar. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif di antara anak buah, langsung koordinasi dengan Bu Dinas, Kepala Dinas, bagaimana ini? Saya punya masalah ini seperti tadi becak, jalan itu ada lampu, sign, itu untuk keamanan, itu harus langsung koordinasi, jangan ditunda-tunda. Sampai itu kita itu di luar jalur, nanti tetap di jalur tapi yang benar. Ya. Nah,
saya harapkan dengan keadaan semacam ini ke depannya itu tidak ada lagi masalah-masalah yang krusial atau yang bahaya gitu ya untuk menghadapi perang. Kita tetap jaga kota ini biar bersih, aman, dan tertata. Nah, penjelasan dari masing kalian sendiri, mas-mas di sini, ibu-ibu di sini kepada anak buah tentunya harus bisa dimengerti oleh anak buah sehingga kita semua bantu. Di dalam sendiri saya percaya di dalam sendiri di lokasi sendiri itu nanti ada yang jorok, ada yang bersihan. Nah, itu masing-masing yang bersihan merasa jorok. Niko Rama, karena itu sudah pemisahan PT untuk agenda ke depan besok pagi Pak Padi ya. Insya Allah. Ini aku udah telepon Pak Polres. Sama teleponnya sama dan sampai baru kasih nomor terus. Oh siap. Besok pagi tiba-tiba pagi-pagi antara itu dan ini Pak. Itu yang perlu kami sampaikan mengenai pembangunan gorong-gorong atau saluran bisa di agendakan besok. Mungkin kita sampai koordinasi sama Pak Nur Yasin. Terima kasih Pak Ele. Nah, nanti kita acarakan lagi sambil menata ini dari yang di pos-pos untuk pabrik ya Bu. Nanti yang di jalan raya, yang di alun-alun, saya juga nanti kepengen ada pertemuan seperti ini juga. Jadi bahwa Kudus itu milik kita semua, saya sampaikan Pak Haji. Kudus adalah kita jaga semua. Kudus adalah milikmu, milikku. Orang yang dilahirkan dan dibesarkan di sini atau orang dari manapun yang sudah tinggal di Kudus ya harus menjiwai dan memiliki Kudus. Saya berpesan kepada Pak Kepala Disu, tadi lampu kuning ya. Wah, kalau ini dari jimat dari haji-haji, matune, ratusan. Ulang saya penting kerja, saya minta anak PKL aku tidak mau dengar tidak ada anak PKL yang tidak sekolah. Urusan karo mampu. Oh, iya.